Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramdan, dan di video kali ini akan membahas mengenai widget, styling, dan aset. Pada sesi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara membuat project, kemudian membedakan stateful dan stateless widget, membuat kelas, kemudian membuat routing sampai menjalankan aplikasi di device atau emulator. Nah, pada sesi kali ini kita akan lebih banyak belajar mengenai widget-widget dasar yang biasanya digunakan di aplikasi Flutter, kemudian juga bagaimana mengubah tampilan dari widget tersebut, menambahkan aset, dan menambahkan library. Lalu setelah itu kita akan mencoba mengimplementasikannya ke dalam project yang sudah kita buat sebelumnya di sesi live coding. Oke, selanjutnya. Nah, Flutter widget. Widget adalah semua komponen seperti button, teks, icon, dan sebagainya yang membentuk sebuah tampilan atau kerangka aplikasi. Dengan menggunakan Flutter, kita bisa membuat tampilan yang bagus dengan koleksi visual, struktur platform, dan widget-widget yang interaktif. Kita tahu bahwa aplikasi native itu memang jauh lebih baik ya dari sisi mungkin performa, kemudian juga fitur-fitur yang cukup powerful. Namun, ketika kita dihadapkan dengan aplikasi yang tidak begitu terlalu kompleks, dengan development yang cepat, dan tampilan yang bisa diterima oleh klien atau product owner, pastinya Flutter ini adalah pilihan yang cukup tepat ya. Eh, Nah, kemudian juga prinsip desain yang umum digunakan di Flutter ini, yang seperti kata saya tadi, bisa diterima, yang umum digunakan atau biasanya ditemukan di aplikasi, yaitu ada Cupertino Design dan Material Design. Nah, apa bedanya? Cupertino Design ini adalah Flutter widget yang mengimplementasikan design language dari iOS. Jadi tampilannya kurang lebih seperti aplikasi-aplikasi di iOS. Nah, selanjutnya dengan Material Design adalah widget Flutter yang mengimplementasikan desain material dari Google yang biasa kita temukan di aplikasi-aplikasi Android. Nah, mungkin kita akan lebih berfokus di material design ini. Widget yang pertama ini ada app bar ya. App bar adalah salah satu widget dari material design. App bar ini merupakan widget yang terletak di bagian atas aplikasi dan biasa berfungsi sebagai kontrol menu pada aplikasi. Nah, biasanya di app bar ini terdiri dari leading icon, kemudian juga ada title, kemudian di sebelah kanannya ada beberapa action, bisa berupa image atau icon, lalu juga bisa berupa pop-up menu button ya, yang titik 3 itu. Ketika kita klik, lalu muncul pop-up list. Kemudian juga di bawahnya ada flexible space dan button jika kita ingin menambahkan widget-widget seperti mungkin tab bar atau banner seperti itu. Nah, di bagian kanan ini ada salah satu contohnya ya, app bar eh, material design. Kemudian juga selanjutnya style property. Nah, di widget ini ada dua cara ya untuk mengubahnya. Pertama, secara lokal. Nah, secara lokal ini kita hanya mengubah tampilan di widget tersebut. Jadi cuma satu aja yang keubah. Di properti itu bisa macam-macam ya. Kita bisa mengubah font size-nya, color, kemudian background color. Namun hanya terjadi perubahan di widget tersebut. Nah, selanjutnya ada default global atau eh, style property yang digunakan di widget-widget yang lainnya. Maksudnya kita bisa mengubah satu style aja, tapi bisa diterapkan di banyak widget. Nah, ini disebutnya yang style property global. Nah, ini
mengubahnya di themes. Jadi themes ini adalah beberapa sets yang bisa kita gunakan untuk mengubah tampilan atau konfigurasi sesuai yang kita inginkan, misalkan kayak mengubah font size, color, background, dan lain-lainnya. Nah, ini jika kita mengubah di bagian sini, maka di widget-widget yang lain akan mengikuti dari tema yang sudah kita ubah tadi. Nah, contohnya misalkan ini ada teks ya. Teks ini ada beberapa style ya, beberapa ukuran yang secara default-nya seperti headline, size-nya berapa, kemudian weight-nya, spacing-nya, sampai ke caption. Nah, ini udah ada default-nya. Namun kita bisa mengubah sesuai yang kita inginkan dengan cara mengoverride. Nah, cara mengoverride-nya kita bisa menambahkan di bagian theme data ini. Nah, ini contohnya kita mengubah font weight-nya, kemudian font size-nya, sampai color-nya. Seperti itu. Namun juga menariknya, di Flutter ini sudah disediakan theme data.like dan theme data.dark. Jadi kita bisa dengan mudah mengubah tampilan mode aplikasi kita menjadi light, misalkan, atau juga menjadi dark hanya dengan mengubah theme datanya saja. Jadi di bagian yang tadi nih ada theme, kita bisa mengubahnya menjadi theme data.like atau theme data.dark saja. Otomatis nanti style di aplikasi kita akan menyesuaikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada icon. Icon ini adalah tampilan suatu objek atau gambar yang merepresentasikan fungsi dari objek itu sendiri. Nah, di Flutter kita bisa memilih icon-icon yang sesuai yang kita inginkan. Contohnya misalkan ini di icon material ya. Icon material ini cara menggunakannya cukup mudah, cukup menambahkan di pubspec.yml, namanya use material design true. Nah, nanti otomatis kita bisa menggunakan icon-icon material yang tersedia. Nah, cara menggunakannya cukup mudah ya. Ini ada contohnya, scriptnya. Kita hanya perlu menuliskan nama iconnya apa, kemudian juga kita bisa mengubah color dan juga size-nya. Ada banyak pilihan icon, pilihlah icon yang memang cukup mudah dikenali agar orang-orang bisa eh, cepat langsung mengerti gitu kan. Icon ini sebenarnya untuk apa, seperti itu. Selain material juga kita bisa menggunakan icon-icon lainnya seperti Cupertino atau masih banyak lagi. Nah, ini ada dokumentasinya ya. Bisa mungkin di explore lagi seperti itu. Lalu selanjutnya ada assets. Terkadang kita ingin melakukan custom terhadap beberapa aset seperti misalkan apa ya aja yang bisa ditambahkan ke aplikasi Flutter. Contohnya ada image, kemudian juga ada SVG, ada font, audio, sampai ke video. Nah, cara menambahkannya gimana? Cara menambahkannya, kita bisa menambahkan satu folder khusus, misalkan namanya assets, kemudian juga beberapa subfolder sesuai dengan jenisnya, lalu kita define di pubspec-nya. Nah, ini contohnya di sebelah kanan ini kita cukup mendefine nama foldernya ya. Otomatis nanti semua file yang di dalamnya bisa digunakan. Kemudian aset ini merupakan file statik yang disimpan in-app atau include di dalam aplikasi. Jadi pastikan si aset-aset tersebut memiliki size yang tidak begitu besar ya, agar nanti si APK-nya juga tidak membengkak gitu si size-nya, agar tetap kecil seperti itu. Lalu ada image. Image ini kurang lebih kalau dilihat hampir mirip-mirip seperti icon ya. Jadi kita hanya menambahkan si key-nya saja atau path dari aset image yang seperti yang barusan kita tambahkan.
Kemudian juga kita bisa menambahkan width-nya, height-nya, menyesuaikan eh, tipenya, tipe tampilannya. Kemudian juga selain image.asset, kita bisa menampilkan gambar dari URL, menggunakan image network, kemudian juga image.file, menampilkan dari file, sampai menampilkan image dari memori. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan dari string base64. Menariknya, di router ini kita bisa menampilkan gambar animasi atau GIF. Nah, ini cukup useful ya, karena biasanya dengan aplikasi dengan gambar animasi, GIF ini akan lebih membuat tampilan lebih menarik seperti itu. Nah, kemudian juga ada cara menambahkan library. Di aplikasi kita ada dua cara ya, bisa menggunakan command line atau juga menambahkan manual di PubSpec. Nah, cara menambahkan library-nya, kita bisa cari di PubDev. Nah, Pub ini adalah package manager untuk pemrograman Dart yang berisi library-library yang bisa di-reusable dan package-package untuk aplikasi Flutter dan lain-lainnya yang menggunakan bahasa Dart. Nah, cara menambahkannya gimana? Pertama, kita eh, cari dulu library yang mau ditambahkan di PubDev. Kemudian nanti setelah dapat nama package-nya, nah ini ada dua cara nih. Yang pertama, kita bisa menggunakan command line. Eh, ini cukup dijalankan di terminal ya. Nanti otomatis library yang kita pilih akan ditambahkan. Nah, kemudian juga ada cara kedua. Ini bisa kita tambahkan manual di PubSpec. Setelah kita tambahkan, mungkin nanti kita perlu istilahnya mereload eh, library-nya dengan cara menjalankan command flutter pub get. Tapi biasanya kalau dari VS Code itu ketika kita save udah otomatis menjalankan command tersebut. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya widget-widget yang eh, bisa kita ekspor. Nah, katalognya mungkin bisa dilihat di link yang di bawah ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke live coding. Pertama, kita coba buka terlebih dahulu project yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian buka emulatornya ya, atau device-nya, dijalankan. Nah, kurang lebih aplikasinya terakhir seperti ini ya. Jadi, masuk dari splash screen ke halaman login. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah temanya. Masuk ke main, nah ini bagian tema. Kita akan coba mengikuti tema yang disediakan ya. Misalkan yang tema yang sekarang ini kita pakai like sebenarnya. Nah, kita akan coba ke versi dark. Otomatis stylenya menyesuaikan. Sesimpel itu. Nah, kalau misalkan kita mau lebih custom lagi, lebih spesifik lagi gimana? Caranya kita tambahkan di bagian temp datanya ini, misalkan kita mau ubah inputnya, misalkan jadi ada bordernya gitu. Kita tambahkan di bagian temp data ini.
Terus, oke, jadi seperti ini. Kita sudah berhasil menambahkan bordernya ya. Eh, jadi tadi kita coba tambahin border di PAUD sama border ketika aktifnya. Ada dua. Kemudian kita bisa sesuaikan colornya dan kemudian ujung-ujungnya ini dibuat eh, circle ya, menggunakan border radius. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba eh, akan mengubah style si labelnya. Pertama kita atur dulu si labelnya ini mengikuti style yang mana. Pastikan caranya dengan menggunakan style text text stem. Kita pakai caption yang kita pakai style yang caption. Error. Nah ini untuk style ini si widgetnya nggak boleh pakai cons. Kita hapus dulu quotes-nya. Nah, ini udah bisa ya. Kita coba lihat. Nah, ini bedanya. Yang email ini udah menggunakan style caption. Kita coba samakan untuk yang password juga. Copy saja. Oh ya, quotes-nya dihapus. Nah, ini sudah menyesuaikan dengan style caption. Kemudian kita akan mengubah style globalnya dari si caption ini dengan cara menambahkan di bagian tem data. Kita tambahkan setelah input decoration time ya. Bukan text time. Nah, ini sudah kita tambahkan style customnya. Kita ubah yang caption ini defaultnya jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan font size-nya di 14, kemudian warnanya jadi black, dan kayak gini jaraknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kelihatan ya perubahannya.
Jadi ada jaraknya dengan yang input. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita pengen ngubah eh, yang globalnya, tapi kita ubah juga yang lokalnya sekaligus. Nah, caranya bisa dengan, misalkan contohnya yang News App mungkin ya. News App ini kita coba menggunakan style. Ini kita hapus dulu yang em, lokalnya. Jadi kita ambil terlebih dahulu yang global. Kan kita pengen pakai yang headline. Dan ini nggak boleh pakai consnya kalau pakai stylenya. Nah, ini yang bawaan defaultnya ya, yang dari globalnya. Dari global ini kita bisa ubah secara lokal. Artinya perubahannya cuma eh, di widget ini aja. Kita bisa tambahin setelah nama stylenya, kita tambahkan copy weight. Misalkan ini dari warna abu-abu, kita ubah warnanya jadi hitam ya. Nah, ini warnanya sudah berubah jadi hitam. Jadi seperti itu. Pertama kita ambil style globalnya terlebih dahulu, kemudian kita ubah menjadi eh, warnanya menjadi hitam di operate di lokal. Oke, bayang ya. Sekarang kita coba tambahkan eh, alert ya ketika kita submit, kita bisa menggunakan snack bar. Jadi snack bar itu adalah apa namanya, widget dari Flutter yang menampilkan alert di bawah. Di Android juga mungkin udah pernah dengar ya. Jadi kita bisa menampilkan alert di bawah, namanya snack bar. Kita tampilkan di sini ya. Kita buat fungsinya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan hot reload. Nah, kita lihat hasilnya. Kita coba langsung masuk aja ya. Nah, ini nampil snack bar di bagian bawahnya. Seperti itu. Kemudian sekarang kita akan coba mengubah theme si action bar-nya. Caranya sama seperti tadi ya. Kita masuk ke bagian menu dulu, kemudian kita pilih bagian theme. Nah, untuk mengubah app bar ini kita tambahkan seperti berikut.
seperti ini ya. Ini saya coba mengubah si titelnya jadi di tengah, kemudian warnanya menjadi oranye, dan elevation ini untuk bayangan atau shadow. Nah, ini udah langsung keubah ketika di save, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Oke, sekarang kita akan mencoba menambahkan pop-up menu di sebelah kanan ini, yang titik 3. Caranya kita coba masuk ke home. Nah, ini kita coba tambah di bagian app bar-nya. Ya, sebelumnya kita tambahkan dulu listnya. Kalau misalkan stateless ini, kita bisa nambahkan variabelnya di dalam build ini karena hanya dijalankan sekali. Kecuali untuk stateful kita bisa menaruhnya di luar build. Karena ini stateless, kita taruhnya di dalam build. Ini array, dictionary, tulis. Oke, dia hanya menerima tulis aja ya. Hanya menerima list aja. Ini error. Ini kurang tutupnya. Nah, ini. Oke, biar lebih jelas, kita tambahkan koma ya. Nah, ini sudah muncul ya. Logout. Nah, ini belum ada aksi apa-apa. Jadi kita harus tambahkan lagi untuk handle kliknya. Tambahkan di sini fungsi handle klik. Kita pisahkan biar lebih mudah untuk dibacanya. Kita pertama kita coba cek dulu si user ini klik item yang mana. Nah, kita coba tambahkan
case-nya tadi namanya apa, logout. Ketika kita diklik logout, maka dia akan kembali ke halaman login. Silakan salah name panggil. Nah, ini fungsinya agar ketika sudah masuk login maka dia tidak bisa kembali ke halaman home lagi. Jadi si stack-nya di clear terlebih dahulu. Jangan lupa ditambahkan break agar komen selanjutnya tidak dijalankan secara sequence. Kemudian juga kita bisa menambahkan snack bar seperti tadi di halaman login ya. Ini bisa kita copy aja. Ya, logo berhasil. Oke, kita coba jalankan. Dulu. Klik logout. Nah, berhasil ke halaman logout. Seperti itu. Kemudian sekarang kita akan mencoba menampilkan gambar. Pertama yang dilakukan, misalkan kita ingin menambahkan gambar dari aset ya. Yang pertama kita lakukan, maka kita harus menambahkan asetnya terlebih dahulu. Misalkan kita cari gambarnya dulu ya di Google itu misalkan. Misalkan ini download. Ini udah ke download. Kemudian dimasukkan ke folder aset. Nah ini karena belum ada, kita buat terlebih dahulu. Namanya assets. Kemudian subfoldernya image. IMG. Nah, kita coba pindahkan dari gambar yang download tadi ke dalam folder IMG. Kemudian untuk lebih mudah, untuk memudahkan kita coba ubah namanya. Misalkan IMG. Oke. Sekarang cara selanjutnya kita coba tambahkan di PubSpec. Nah, sebenarnya untuk menambahkan gambar tuh kita tambahkan nama filenya ya. Tapi untuk agar lebih mudah, kita bisa menambahkan mendefine nama foldernya langsung. Misalkan contohnya asset.image. Kita tulis di sini assets.image. Oke, kalau sudah selesai, tambahkan di home. Nah, ini di bodinya kita ubah ke kolom dulu ya, biar tampilannya berurutan. Bisa pakai refactor. Nah, pilih wrap with column. Nah, ini otomatis langsung berubah jadi kolom. Nah, ini error karena harus dihapus dulu quotes-nya. Oke, yang ini bisa dibuat cons. Bisa kayaknya. Kita coba tambahkan langsung aja. Ini tadi scriptnya image asset. Kemudian ke gambarnya tadi assets mg.png.
Ini nama filenya. Nah, ini langsung muncul. Kalau misalkan sekiranya nggak muncul, kita bisa menggunakan fungsi, eh, kita bisa nge-clear terlebih dahulu. Misalkan kita contoh clear dulu. Kalau misalkan dalam satu kasus nggak muncul gambarnya, di clear terlebih dahulu. Begitupun dengan fungsi-fungsi lainnya, misalkan ada cache dan lain-lain, kita bisa clear terlebih dahulu. Kemudian kita update PubSpec-nya, lalu kita jalankan kembali aplikasinya. Dalam case kalau misalkan si gambarnya tidak muncul, ini bisa terjadi karena mungkin karena cache seperti itu. Oke, sambil menunggu mungkin kita coba tambahkan lagi di halaman home. Untuk penambahkan jarak, kita bisa menggunakan sizebox ya. Kemudian atur jarak hake-nya. Bisa hake, bisa width. Ini tergantung jarak yang diinginkan. Misalkan jarak antar widget horizontal bisa pakai width. Nah, untuk widget vertikal kita bisa menggunakan hake. Misalkan jaraknya 8. Nah, ini sudah jalan kembali. Kita lihat, nah ini gambarnya sudah muncul ya. Nah, ini kalau kegedean, ini kita bisa atur ukuran width dan height-nya. Seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan seperti tadi ya, untuk style si teksnya dengan cara menambahkan text stem di style teksnya. Misalkan untuk yang ini kita gunakan kemudian kita write ini seperti yang tadi ya. Ini kalau mau pakai style kita tidak bisa menggunakan fonts. Untuk lebih cepatnya kita bisa copy juga sebenarnya dari sini, bahkan di yang bawah, teks yang bawah ini, yang bawah ini kita pakai yang body text 2. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menambahkan jarak gambarnya ini, kita bisa menggunakan padding. Kita warp wrap aja di vektor lebih cepat. Wrap with padding. Nah, ini ada beberapa tipe ya untuk padding ini. Ada
.all, kemudian .only. .only ini kita bisa atur masing-masingnya. Kalau .all ini udah secara otomatis sisi-sisinya dari kiri, kanan, atas, bawah ini 8. Kalau misalkan .only, kita harus mengatur masing-masingnya, misalkan topnya berapa, seperti itu. Kemudian juga ada .symmetric. Symmetric ini kita hanya bisa mengatur hanya 2 sisi ya, dari sisi vertikal dan horizontalnya. Kita sekarang coba pakai yang konvex saja. Jadi kita atur yang misalkan 100. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Atau kita ubah secara simetrik. Jadi dari garisnya secara vertikal 100. Ini sama seperti itu. Atur karena masing-masing sisinya beda. Jadi kita bisa menggunakan .only. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lihat keseluruhan kodenya yang di home. Kurang lebih jadinya seperti ini. Kemudian untuk main-nya, keseluruhan kodenya seperti ini. Lalu untuk login, keseluruhan kodenya seperti ini. Oke, dari live coding tadi kita sudah mencoba mengimplementasikan bagaimana cara menambahkan widget-widget yang umumnya digunakan di aplikasi Flutter. Kemudian juga mengubah tampilan atau style dari widget tersebut sampai tadi menambahkan aset di project. Nah, untuk mempertajam pemahaman teman-teman, ada task untuk membuat halaman profile. Halaman profile ini diakses melalui halaman pop-up app bar yang di home, yang titik 3 itu. Jadi, di atas menu logout ini ditambahkan satu menu lagi, profile. Pas diklik, pindah ke halaman profile. Nah, halaman profile ini terdiri dari satu foto profile, bentuknya circle atau bulat ya. Nah, ini bisa menggunakan clip rag kalau di Flutter. Nah, nanti bisa diatur radiusnya. Kemudian di bawah foto profile ini ada nama lengkap, kemudian juga ada data-data profile lainnya. Nah, ini disesuaikan dengan desain. Kemudian di bagian bawahnya ini ada button ya, kembali ke home. Jadi pasti klik back halaman atau kembali ke halaman sebelumnya. Kurang lebih kebayang ya. Oke, sekian dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.